Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Merdeka, salam semangat, salam memperingati Hari Pahlawan 10 November. Nanaku yang Ustaz sayangi dan Ustaz cintakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Hari ini kita di pertemuan kembali dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman yang dirahmati Allah, peringatan Hari Pahlawan 10 November untuk mengingat pertempuran Surabaya yang terjadi pada tahun 1945. Peristiwa tersebut diawali insiden perobekan bendera merah putih biru di atas Hotel Yamato pada tanggal 19 September 1945. Kemudian Presiden Soekarno memerintahkan untuk gencatan senjata tanggal 29 Oktober dan pertempuran kembali pecah pada tanggal 30 Oktober 1945. Saat itu rakyat Surabaya bersama para pejuang bertempur melawan tentara Inggris. Ya, sekitar 6.000 rakyat Indonesia gugur dalam pertempuran Surabaya itu. Pertempuran tersebut terjadi selama 3 minggu. Nah, oleh karena itu pada tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Nah, peristiwa itu bermula setelah terjadinya kekalahan Jepang. Kemudian rakyat dan pejuang Indonesia berusaha keras mendesak para tentara Jepang untuk menyerahkan semua senjatanya kepada Indonesia. Nah, begini ceritanya. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, situasi Indonesia belum stabil. Saat itu Indonesia masih bergejolak, terutama antara rakyat Indonesia dan tentara asing. Hari Pahlawan 10 November merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah negara Republik Indonesia. Karena pada 10 November 1945 terjadi pertempuran besar setelah kemerdekaan yang dikenal juga sebagai Pertempuran Surabaya. Nah, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai 1 September bendera nasional Sangsaka Merah Putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Nah, gerakan pengibaran bendera tersebut meluas ke seluruh daerah-daerah, salah satunya di Surabaya. Nah, pada pertengahan September tentara Inggris mendarat di Jakarta dan mereka berada di pertengahan dari Jakarta dan mereka ke Surabaya pada tanggal 25 September 1945. Tentara Inggris tergabung dalam AFNI dengan NICA. Tugas mereka adalah melucuti tentara Jepang dan melucuti senjata tentara Jepang, memulangkan mereka ke negaranya, membebaskan tawanan perang yang ditahan oleh Jepang, sekaligus mengembalikan Indonesia kepada pemerintahan Belanda sebagai negara jajahan. Hal ini memicu kemarahan warga Surabaya. Mereka menganggap Belanda menghina kemerdekaan Indonesia dan melecehkan bendera merah putih. Mereka protes dengan berkerumun di depan Hotel Yamato dan meminta bendera Belanda diturunkan lalu dikibarkan bendera Indonesia. Nah, pada tanggal 27 Oktober 1945 perwakilan Indonesia berunding dengan pihak Belanda dan berakhir meruncing karena Blokman mengeluarkan pistol, karena orang asing itu mengeluarkan pistol dan terjadinya perkelahian dalam ruang perundingan tersebut hingga mengakibatkan salah satu dari mereka tewas gitu. Nah, sejumlah warga ingin masuk ke hotel tetapi
Saat itu namanya ada tokoh pemuda Riono dan Kusnowibowo berhasil merobek bagian biru bendera Belanda sehingga yang tersisa adalah bendera merah putih. Nah, kemudian pada tanggal 29 Oktober pihak Indonesia dan Inggris sepakat menandatangani gencatan berhenti berperang. Nah, baru sehari keesokan harinya kedua belah pihak bentrok lagi dan menyebabkan Brigadir Jenderal Malabi, Jenderal Inggris, pimpinan tentara Inggris tewas tertembak hingga mobil dan tenangnya yang ditumpangnya diledakkan oleh milisi. Nah, melalui Mayor Jenderal Robert Menzies pengganti Malabi, ia mengeluarkan ultimatum yang menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia bersenjata harus melapor serta meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan. Tak hanya itu, mereka pun meminta orang Indonesia menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas bagian batas ultimatum pada pukul 6 pagi 10 November 1945. Ultimatum tersebut membuat rakyat Surabaya marah hingga terjadi pertempuran 10 November. Perang antara kedua kubu berlangsung sekitar 3 minggu. Nah, tokoh perjuangan yang menggerakkan Surabaya antara lain ada Bung Tomo, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Wahab Asbullah dengan kesemangat takbir. Kisah perjuangan Indonesia sebelum dan pasca kemerdekaan ini menunjukkan bahwa Indonesia sejarah negara juga mengajarkan keteladanan bagi kita semua, jurah kegigihan, pantang menyerah, dan melakukan kewajiban dan hak kita. Nah, untuk bisa mengenalkan makna pahlawan kepada mereka, pada kita dan teman-teman semua, ustaz dan teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, mari kita mempertahankan kemerdekaan. Gimana caranya? Ya, belajar dengan tekun, meraih prestasi di bidang yang diminati, menolong teman yang sedang kesusahan, dan membiasakan untuk mengucapkan terima kasih, maaf, tolong kepada orang lain. Jadi mari kita jaga kemerdekaan Indonesia melalui momentum Hari Pahlawan. Mari kita lagi semangat dan kobarkan semangat kita mempertahankan kemerdekaan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.